Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Aditya Saputra, NIM 2024 10 10 11 15. Nah, di sini saya mengerjakan modul 6 yaitu Cummins clustering, yaitu ini soal-soalnya. Oke, kita ke codingannya. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu file CSV-nya yaitu mall underscore customer. Oke. Oke, pertama-tama kita ini seperti biasa kita importkan pandas, matplotlib, matplotlib, dan yang ini import gboard as SNS itu fungsinya untuk menyediakan antarmuka tingkat tinggi, yaitu untuk memvisualisasikan data secara statistik agar tampak lebih menarik. Nah, selanjutnya ini iter to import combination ini untuk mencari kombinasi. Nah, fungsinya itu kayak pengkombinasian kolom antar kolom gitu. Yang kelima ini fungsinya untuk mencari kombinasi. Ini fungsinya yang kelima ini metode min-max untuk normalisasi min-max, yaitu ini label encoder ini untuk mengencoder sebuah data. Oke, soal pertama yaitu load database dan buang feature yang tidak dibutuhkan setelah bikin dataset. Ini kita masukkan lagi yang file CSV-nya, kita panggil dengan customer nih. Nah, data-datanya ini berisikan ini yaitu dengan kolom customer ID, genre, tabel, annual income, dan spending score. Oke. Nah, selanjutnya ini kita masih error, berarti kita menjalankan ini dulu biar bisa berjalan. Nah, fungsi ini fungsinya ini ke kolom customer ID, yaitu yang ini. Nah, ini tidak dibutuhkan nilainya karena bersifat customer ID sendiri bersifat unik. Nah, jadi tidak dapat digunakan dalam clustering. Nah, dengan ini metodenya dengan menggunakan metode drop. Yang ini metode drop yaitu menghilangkan kolom customer ID-nya. Gitu. Oke. Selanjutnya cek tipe data. Cek tipe data pada masing-masing feature dan encoder bila diperlukan. Nah, kita menggunakan fungsi info. Nah, fungsi dari info sendiri itu yaitu untuk mengecek tipe data, dan untuk tipe data ini kan dicek nih. Nah, ini kan kayak beda sendiri objek ini. Nah, untuk tipe data objek ini pada kolom genre, nah ini harus dilakukan perubahan ke integer, atau ke angka gitu, dengan caranya dengan menggunakan encoding. Ini nggak boleh, kita harus gantinya ke tipe data integer. Nah, selanjutnya kita encoding sama dengan customer copy ini mengcopy data frame customer ini dan disimpan di variabel baru, yaitu kita buat encoding. Nah, selanjutnya ini encoder sama label encoder ini fungsi memanggil fungsi label encoder, lalu disimpan ke variabel, yaitu kan yang sebelumnya itu kan kita memanggil ini fungsi ini label encoder itu dipanggil, terus kita simpan di ini variabel baru yaitu encoder. Nah, selanjutnya yang encoder genre sama ini memanggil fungsi label ini encoder ini. Nah, fungsi feed sendiri itu untuk mengecek kolom genre yang ini, kolom genre, lalu ditransform dan dimasukkan ke kolom dan menghasilkan nilai baru gitu. Kita jalankan maka akan gini. Nah, kan yang genre sebelumnya itu kan ini
tipe data kan objek. Nah, itu kita ganti menjadi ini integer jadi satu 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 dan nol aja. Nah, itu satu itu yang artinya male, kalau nggak salah. Nah, male jangan nol itu merujuk ke ini female. Nah, selanjutnya kita soal nomor 3 yaitu cek data null dan data duplicate. Nah, itu jadi fungsi yang encoding itu kita menggunakan fungsi ini isna.sum. Nah, isna sendiri ini fungsinya hanya untuk mengecek missing value. Missing value dan sum ini digunakan untuk mengetahui jumlah data yang missing value. Nah, kita cek. Nah, setiap kolom genre, age, annual income, dan spending score ini nilai missing value-nya 0, berarti tidak ada yang mengalami missing value. Nah, selanjutnya kita mengecek data duplikat ini. Duplikat ini data-data yang kayak double-double gitu. Kita cek, maka 0. Maka data-data ini, yang ini semuanya nggak ada data duplikat dan data null. Gitu. Selanjutnya nomor 4, handling miss value dan handling duplicate data jika diperlukan. Nah, ini kita tidak perlu karena kan sebelumnya kan kita cek tuh data null dan data duplikatnya tidak ada. Berarti ini handling miss value dan handling duplicate tidak diperlukan. Oke, itu. Selanjutnya nomor 5 itu cek data outlier dengan visualisasi dalam boxflow pada masing-masing feature. Nah, sebelumnya kita outlier. Nah, outlier ini data outlier ini nilai yang menyimpang dari database. Nah, itu bisa terjadi itu karena kesalahan dari manusia dan perhitungannya sendiri. Nah, itu kita cek ini plt.figure dan ini ukurannya kayak ini. Ini fixes sendiri ini kayak ukuran 14 kali 8 gitu. Ini cara mudah ini cara mudah untuk mengecek data outlier itu menggunakan fungsi ini box plot, yaitu kita cek data dari encoding. Jadi kita tampilkan maka kayak ini. Nah, ini yang kayak outlier itu ini kayak ini titik ini. Nah, data ini kan mengalami kayak ada outliernya gitu, yaitu di kolom annual income KS. Nah, itu kita kayak di handling outlier itu diperlukan, yaitu kita handling yang annual income KS ini dengan cara ini. Kolom yang encoding yang annual income kita hitung kuentil ini 25%, itu 5% ya hasilnya, kita kali 25% dan kita 75% ini kuantil ketiga. Selanjutnya jika sendiri ini kayak kuantil 3 dikurangi kuantil 1. Nah, ini kita mengcopy data ini dari encoding tadi, kita jadikan variabel baru yaitu df outlier. Nah, kita hitungkan jika kolomnya kayak lebih dari Q1 kurangi Q dan kolom ini. Nah, kita tampilkan ini. Nah, itu kayak ini Kak, dilakukan seleksi, yaitu diambil dari nilai rentang pada annual income dari garis teratas dan garis terbawah. Nah, ini hasilnya kan kayak outline-nya kan nggak hilang gitu. Tandanya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita menuju ke nomor 7 yaitu visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heat map. Nah, ini kayak ini kita menggunakan metode chart ini yaitu untuk melakukan korelasi kayak hubungan antar kolom gitu. Yaitu kita SNS ini memvisualisasinya SNS heat map itu kita menggunakan SNS heat map dan selanjutnya untuk mengambil angka yaitu not dengan angkanya 2 desimal. Nah, itu kayak gini. Maka kayak ini korelasi antar kolom. Nah, kayak semakin jauh dari angka 0, maka korelasi semakin tinggi. Kayak ini semakin tinggi gitu korelasinya.
Selanjutnya kita menuju nomor 8, yaitu normalisasikan data menggunakan normalisasi tentu bebas. Nah, di sini kita menggunakan menggunakan normalisasi yaitu min max. Nah, pertama kita copy ini data df outlier yang sebelumnya itu kita jadikan kita simpan di variabel baru yaitu df normalisasi. Nah, kita kan menggunakan normalisasi min max scalar. Nah, ini kayak dipanggil gitu. Data frame perlu dinormalisasi karena ketika menggunakan comments sangat sensitif terhadap satuan. Nah, jika satuannya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Hal tersebut itu harus dilakukan normalisasi. Nah, selanjutnya ini kita diupdate gitu nilai kolomnya, tipe data dari kolom genre menjadi integer. Nah, ini kan yang ini kan kita update nilainya, sedangkan yang ini kita ganti tipe datanya genre itu kita ganti menjadi integer. Nah, nah ini kita jalankan, maka kan kayak hasilnya itu setelah dinormalisasikan itu isi value-nya dari setiap kolom itu dari letak 0 sampai 1 gitu. Itu minimalnya 0 dan max-nya itu 1. Itu kayak normalisasi min max. Nah, selanjutnya kita ini tampilkan scatter plot sebagai kombinasi 4 atribut gitu. Yaitu kita menggunakan ini fungsi yaitu df normalisasi kolom kita jadikan variabel baru yaitu feature list. Lanjut di fiturnya itu kita kombinasikan, yaitu kita kayak kombinasi antar kolom gitu, kita menggunakan perulangan. Ini kayak ini kolom satu ke kolom yang lainnya itu kita kombinasikan, yaitu dengan x labelnya itu ini 0 dan y labelnya 1 kita show. Nah, di sini kita kayak ini kayak itu genre dengan edge. Nah, itu kayak gini kan, kayak genrenya kan tadi isinya cuma 0 dan 1, maka akan memanjang ini. Yang kiri ini edge. Nah, selanjutnya ini sama genre, yaitu genrenya 0, kayak genre dan juga annual income. Selanjutnya ini genre spending score dan ini dan genre sama, cuma kayak beda gininya karena kan kolom-kolomnya kita beda gitu. Selanjutnya ini edge dan juga annual. Nah, ini kayak agak menyebar gitu karena kan isi edge itu dari rentang 0 sampai 1, sedangkan yang ini dari 0 dan sama. Annual income ini edge-nya spending score kayak menyebar gitu, dengan ini annual income dan spending score itu kayak kolom-kolomnya semua itu kayak dikombinasikan gitu, gitulah. Selanjutnya itu tentang modeling, yaitu yang cluster lah dataset dengan nilai K 3, 4, 5 dengan atribut annual income dan spending score. Nah, selanjutnya tampilkan scatter plot setelah cluster dengan centroid masing-masing cluster. Nah, yang pertama yaitu kita kayak ini df isi dari df normalisasi itu kita copy dan kita simpan di variabel baru, yaitu data preproses dari kita panggil data preprosesnya kayak ini. Selanjutnya kita ini cluster model ini memasukkan comments ini ke variabel cluster model. Nah, selanjutnya kita dilakukan iterasi dengan mengatur cluster model dan propertinya end cluster, yaitu mengubah jumlah cluster, yaitu mengubah jumlah clusternya. Lalu menguji model dengan fits. Ini menguji modelnya dengan fit, dengan fungsi fit. Kemudian diprediksi hasilnya dari data yang digunakan dfuse dan disimpan di variabel pred. Nah, yang C ini, nah C pred ini untuk pewarnaan menggunakan hasil prediksinya, yaitu
dengan X-nya yang annual income, dan C-nya itu yang spending score. Nah, hasilnya kayak gini. Yang ini kan kayak 3, kelas 3 kayak gini, kayak warnanya kan 3. Nah, yang di tengah ini kayak nilai centroidnya gitu, yang berada di sini, di sini, sini. Nah, sebenarnya yang keempat, nah ini kan warnanya beda. Sekarang centroidnya ada 4. Nah, selanjutnya kita ke ini. Nah, ini. Nah, tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis visual, yaitu kata terbaiknya kayak 5, karena ini kayak tuh beda-beda gitu, kayak dengan jelas, sangat jelas gitu. Dan seterusnya ada 5. Nah, selanjutnya kita menuju ke soal opsional. Nah, di sini saya hanya mengerjakan satu soal, yaitu lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Nah, kan yang sebelumnya ini menunjukkan K terbaik dengan menggunakan ini modeling, itu selanjutnya kita menggunakan implementasi elbow method. Nah, gitu. Nah, di sini kita melakukan ini, mengimport NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Nah, selanjutnya kita panggil ini customer. Nah, di sini kita melakukan slicing dari dataset yang dimiliki. Kita hanya menggunakan kolom ketiga dan keempat, yaitu pendapatan dan kayak rating jumlah pengeluaran saja. Nah, saya itu kita menggunakan metode elbow untuk menentukan angka klaster yang tepat. Nah, di sini mengimport nilai library comments. Selanjutnya kita membuat list WCSS, itu kayak mempersiapkan perhitungan. Nah, itu selanjutnya ini kita perintah looping. Nah, itu perlu yaitu kita melakukan looping 10 kali. Oleh karena itu di Python ini disuruh ini 1,11, yaitu kita melakukan looping secara 10 kali, karena ini angka 11 tidak diikutkan dari angka diikutkan gitu. Yaitu sehingga jika kita iterasi sebanyak 21 kali misalnya, maka kita tulis 1 sampai 21 gitu. Selanjutnya ini line 14 ini adalah itu menuliskan objek comments untuk melakukan algoritma comments. Nah, itu selanjutnya perintah pertama, yaitu comments. Yang ini yang merupakan kelas dari library comments yang diimportkan di line 11 tadi. Yang ada di sini dengan beberapa parameter n cluster yang merupakan jumlah klasternya. Nah, diikuti dengan parameter kedua init yang merupakan pemilihan jumlah comments di awal itu kayak K++, agar tidak terkena jebakan centroid. Kemudian parameter yang terakhir itu random state sama dengan 42. Ini seperti sheet pada R. Kok gitu deh. Tuh, kita menggunakan standar set 42. Jadi kita menggunakan ini kayak comment speed ini perintah ini agar objek ini digunakan untuk mengolah data X yang sudah kita definisikan di line 8. Nah, 8 ini selanjutnya kita perintah ini WCC ini kita tampilkan kayak ini kita tampilkan metode elbow, jumlah klasternya, WCS-nya kita PLT show gitu. Nah, di kayak line 17 ini itu perintah untuk menampilkan plotnya itu kayak cluster dari 1 sampai 10, sumbu Y-nya ini kayak skor WC yang dihitung. Nah, selanjutnya kita ini selanjutnya soal-soal ini kayak kata terbaik dari ilmu ini. Nah, sekarang kita memilih jumlah cluster. Nah, melalui gambar di atas ini dapat dilihat bahwa bentuk elbow atau sikunya itu terlihat sangat saat jumlah klasternya adalah 5. Nah, oleh karena itu kita tentukan bahwa jumlah K yang paling terbaik yaitu sama dengan 5. Nah, kayak gitu kita visualkan hasil clusternya kayak gini. Gunakan ini kayak klaster pertama, klaster kedua, ketiga, 4, dan 5 ini kayak gini, kayak
antar kolom gitu. Selanjutnya kakak akan kayak gini. Nah ini kak, visualisasinya datanya itu sama sama yang kayak ini, yang soal-soal sebelumnya gitu. Ini kayak terdapat centroidnya gitu. Oke, jadi kata terbaiknya yaitu sambalnya 5. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.